mudah-mudahan banyak umur. Besok kita ketemu lagi secara offline dan online ya, di Rodoh Mutakin. Baik, kita mulai kajian ini. Ibu-ibu yang berbahagia, khususnya jamaah dari Balaraja, ya. Jadi perlu diketahui, Bapak Ibu yang saya undang di luar Majelis Taklim Balaraja, ini cukup lumayan banyak juga, Bu. Ya, alhamdulillah sudah pada hadir, ya. Ini juga sambil berjalan. Ya, memang tidak semua saya undang, hanya yang kebetulan pas keklik aja gitu yang keundang. Baik, jadi acara ini adalah undangan dari Majelis Taklim dari Balaraja. Ya, tapi boleh untuk umum, supaya saya share ke Majelis Taklim dan ke jamaah yang lain. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahzurun. Alhamdulillahilladzi kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fi syarra'i wa dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang hadir di majelis online pada pagi hari ini, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah memasuki kalau nggak salah hari yang ke-10 ya di bulan Ramadan tahun ini. Nah, mudah-mudahan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya ada dalam kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang berusaha terus untuk meraih rahmat Allah, sehingga dengan rahmat Allah inilah ya yang akan berpengaruh kepada akhlak perilaku kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat untuk patuh melaksanakan ajaran-ajaran. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita awali silaturahim ini dengan doa. Pertama, kita bersihkan dulu hati dan pikiran kita dari pengaruh bisikan iblis setan yang terkutuk, yang selalu mengajak manusia berselisih, bermusuhan, menanamkan dalam hati manusia sifat benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, dan sebagainya. Kita sama-sama baca ta'awud, baca basmalah, dan doa mohon perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahzurun. Kita doakan negeri kita tercinta Indonesia mudah-mudahan tetap aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita, nantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan, terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya. Dan kita juga doakan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, dimulai dari ibunda dan ayahanda kita tercinta masing-masing, guru-guru kita, ya siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, khususnya yang sudah wafat, kita doakan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan di tempat yang layak dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, segala hajat doa, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takwa adalah tujuan akhir dari puasa. Itu tema kita pada pagi hari ini. Pada pertemuan yang lalu, pada minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, kuncinya adalah takwa. Kalau kita ingin mendapat maghfirah ampunan Allah, adalah kuncinya takwa. Begitupun kalau kita ingin masuk surga, terbebas dari neraka, artinya kita bahagia, ya, terlepas dari malapetaka, terbebas dari penderitaan, kuncinya pun adalah neraka. Kuncinya pun adalah takwa. Ya, maka takwa adalah merupakan tujuan akhir dari yang namanya puasa. Nah, puasa itu sebenarnya bahasa Sangskreta, ya. Puasa itu asalnya dari bahasa Sangskreta. Artinya mendekatkan. Artinya mendekatkan. Nah, di dalam Al-Qur'an kata puasa ada dua. Ada kata syam, ada kata saum, gitu. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an, ya, puasa di dalam Al-Qur'an kata puasa itu ada dua, ya. Ada kata syam dan ada kata saum. Ya. Nah, kata syam dan kata saum ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah puasa. Jadi dalam Al-Qur'an tidak ada kata puasa, ada juga syam dan saum. Ya, jadi puasa itu asal katanya asal dari kata bahasa Sangskreta, kemudian diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Artinya adalah mendekatkan. Nah, sebelum ke sana, ya, kita bahas dulu kata syam dan kata saum. Kenapa? Ini sangat berkaitan dengan takwa. Kenapa? Karena ada makna yang mendalam. Karena arti puasa itu sendiri adalah mendekatkan. Jadi artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi baik syam ataupun saum sama-sama proses mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nah kata syam ada di surat 2 ayat 183. Ini yang sudah kita hafal, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sama itu kata syam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Berpuasa, ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, nah puasa ini sudah diajarkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Siam ini juga sudah diperintahkan oleh Allah kepada umat terdahulu. Tujuan akhirnya apa? La'allakum tattaqun. Nah, gitu. Jadi hari ini kita akan bahas la'allakum tattaqunya. Ya. Nah, siam artinya menahan. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari keinginan makan, minum, dan bercampur. Itu kalau siam. Jadi hari ini kita menahan haus dan lapar, ini namanya apa? Kita sedang melaksanakan asyam. Sedang melaksanakan puasa dengan menahan keinginan makan, minum, dan bercampur. Itu siam. Ya. Nah, praktek puasanya, tata cara puasanya dijelaskan di ayat 187-nya, kan? Ya. Di ayat 187-nya. Izin baca, Pak Dodi. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu.
Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu bercampuri mereka, sedang kamu beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nah, gitu. Jadi ujungnya supaya mereka bertakwa. Jadi Allah di sini memerintahkan untuk menahan diri, menahan keinginan dari bercampur suami istri. Kalau malam hari mah boleh, ya. Siang hari nggak boleh. Kalau sedang puasa. Kemudian menahan keinginan makan dan minum. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ujungnya sama, supaya mereka bertakwa, supaya kamu bertakwa. Ini syam namanya. Ya, uhilla lakum lailata syam. Syam bahasa. Ya, jadi kalau syam menahan keinginan makan, minum dan bercampur. Ya. Nah, kita melaksanakan syam, ya, kita menahan dari keinginan makan dan minum bukan karena tidak punya makan dan minum. Tidak punya makanan dan minuman tidak. Ya, nggak ada memang makanan dan minum. Kali kalau uang ada sama dengan ada makanan dan minuman. Karena apa? Sebab ya apa yang kita butuhkan sekarang melimpah, ada semua. Apa yang kita inginkan melimpah, ada semua. Nah, kita menahan diri pada saat puasa, pada saat siang. Ya, pada saat siang. Nah, yang kedua, syaum. Yang kedua, syaum. Nah, kalau saum ada di surat 19 ayat 26. Ini syaum namanya. Surat 19 ayat 26. Maka makan minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Nah, ini saum. Ya, di Siti Maryam dipersilakan, boleh makan, boleh minum, bersenang hati silakan. Nah, cuma jika kamu melihat seseorang, gitu kan, katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Maha Pemurah. Ya, bahasa Arabnya fa imma taraina minal basyari ahadang fakuli ini, gitu kan, nadartu lirahmani sauma falan ukallima yauma insiya. Bahasa Arabnya apa? Sauman. Jadi kalau tadi siam, kalau sekarang saum. Nah, kalau siam menahan diri dari keinginan makan, minum dan bercampur. Ya, itu hawa nafsu. Yang kalau saum itu menahan dari berkata-kata yang tidak baik. Menahan diri dari berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang menimbulkan perselisihan, berkata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Itu kalau saum. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan kalau ada orang yang ngajak bertengkar, ada orang yang ngajak berantem, katakan Pak ini soim, saya sedang saum. Bukan Pak ini siam, tapi Pak ini soim, saya sedang saum. Ya. Nah, jadi kalau siam menahan diri dari makan, minum, ya, ini tetap urusannya urusan mulut nih. Kalau saum menahan diri dari berkata-kata yang tidak baik. Bukan berarti di sini tidak boleh berkata-kata, tapi kadang-kadang memang diam juga dalam situasi kondisi tertentu memang diperlukan. Kita harus puasa bicara. Jadi lebih baik diam daripada kita tidak bisa berbicara tidak bisa berkata-kata yang baik maksudnya.
Itu kata saum. Nah, sekarang banyak orang yang siam tapi tidak saum. Banyak orang yang tidak banyak siam, dia bisa menahan keinginan makanan minum, ya, tapi dia tidak bisa mengendalikan ucapannya, tidak bisa mengendalikan perkataannya. Jadi seharusnya kita harus siam dan saum, ya. Nah, siam dan saum sama-sama proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Sama-sama perintah Allah. Sama-sama perintah Allah, ya. Nah, jadi dua nih. Jadi ada kata siam, ada kata saum. Nah, kalau siam, kalau siam nih, pelajaran siam nih, hikmah dari siam nih, ya, hikmah dari siam. Ya kan, siam juga urusan mulut, menahan diri dari makan dan minum. Ya, makan minum kan urusan apa? Urusan mulut, ya, urusan mulut. Nah, jadi Allah mengingatkan kepada kita untuk apa? Surat 80 ayat 24, surat Abasa. Surat 80 ayat 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Nah, ini perintah. Fal yang duril insanu illa ta'amih gitu. Fal yang duril insanu illa ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi makanan yang akan kita makan harus diperhatikan. Nah, kita menahan haus dan lapar bukan karena tidak punya makanan, bukan karena tidak punya minuman. Ya. Jadi pada saat puasa yang halal aja nggak boleh dimakan, apalagi yang haram gitu. Maka perhatikan makanan yang akan kita makan. Kenapa? Karena Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, dikeluarkan oleh Allah dari surga, dosanya apa? Apakah Nabi Adam membunuh? Apakah Nabi Adam berzina? Apakah Nabi Adam korupsi? Tidak. Kesalahan Nabi Adam sederhana. Gara-gara apa? Gara-gara salah makan. Kesalahan Nabi Adam sederhana gara-gara salah makan. Ya, jadi salah makan itu bukan hal yang sederhana, hal yang fatal. Ya, makanya Allah mengingatkan Nabi Adam nih surat 2 ayat 35. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 2 ayat 35. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan yang banyak, lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, gitu. Jadi Nabi Adam jadi manusia yang zalim pada saat itu. Sehingga diusir dari surga oleh Allah. Kenapa? Karena melanggar aturan. Memakan makanan yang dilarang oleh Allah. Jadi Nabi Adam diusir dari surga, hilang kebahagiaannya gara-gara apa? Gara-gara salah makan. Ya. Nah, makanya kata Allah, hendaklah kamu memperhatikan makanan. Nah, di dalam bulan Ramadan, kita disuruh memperhatikan makanan. Jangankan yang haram, yang halal aja, kalau siang hari mah, ya, nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan. Nah, kenapa makanan yang kenapa makanan yang akan kita makan harus diperhatikan? Nah, yang pertama, makanan sangat berpengaruh kepada kesehatan. Jadi jenis makanan harus diperhatikan. Sebab kalau semua makanan masuk, tubuh kita akan hancur. Yang kedua, ya makanan sangat mempengaruhi kecerdasan. Ya. Dan yang ketiga, makanan sangat berpengaruh kepada akhlak. Nah, takwa itu akhlak gitu loh. Jadi kalau puasa tujuan akhirnya adalah takwa.
Jadi puasa itu harus pengaruh pada akhlak kita. Harus pengaruh kepada akhlak kita, puasa itu. Ya, harus pengaruh kepada akhlak. Jadi kalau puasa kita tidak pengaruh kepada akhlak, maka kita termasuk kategori hadis ini. Banyak orang yang berpuasa, tapi yang dia dapat adalah haus dan lapar. Hanya haus dan lapar aja. Dia bisa menahan diri dari makan minum, bisa. Tapi dia tidak bisa menahan diri dari berkata-kata yang kasar. Nggak bisa menahan diri dari apa namanya? Dari berkata-kata yang menyakiti perasaan orang lain. Nah, gitu. Ini mah contoh. Ya. Nah, jadi Nabi Adam diusir dari surga gara-gara apa? Gara-gara salah makan patah. Nah, makanya ya kan tadi kata Allah, hendaklah manusia memperhatikan makanan. Makanan yang kita makan tuh harus halal dan baik. Halal dan baik itu ada 3. Yang pertama, halal cara mendapatkan. Yang kedua, halal jenisnya. Dan yang ketiga, halal ukurannya. Cara mendapatkannya harus halal, jenisnya juga harus halal, dan ukuran juga harus halal. Nah, sementara ini yang kita perhatikan apa? Cuma jenisnya. Umat Islam kalau dikasih daging babi nolak penerima. Nolak. Kenapa nolak? Karena daging babi haram. Karena daging babi adalah salah satu jenis makanan yang diharamkan oleh Allah, jelas kok ayat. Ini nggak bisa dibantah lagi. Maka ditolak. Kenapa? Karena haram. Nah, sekarang umat Islam dikasih uang haram nolak penerima. Ya, dikasih uang haram nolak penerima. Ya. Tuh. Gitu kan? Nah, hati-hati, ternyata ini fatal. Kalau apa? Kalau kita salah makan, akibatnya seperti Nabi Adam, diusir dari surga. Gak sederhana. Nah, pelajarannya ada di saum. Pelajarannya di saum. Karena takwa itu akhlak. Jadi puasa harus pengaruh ke akhlak. Akhlaknya seperti apa nanti? Gitu. Nah, yang kedua, saum. Nah, saum juga sama. Kalau siam menahan dari makanan secara fisik, kalau saum apa? Menahan kata-kata. Menahan kalimat yang keluar dari mulut kita. Berarti kan tetap urusan mulut kita. Dan yang keluar dari mulut kita itu akhlak yang utama. Utamanya akhlak itu di ucapannya. Ya. Jadi utamanya akhlak itu di ucapannya. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa banyak manusia selamat dan celaka karena lisannya. Selamatnya manusia karena selamatnya dan celakanya manusia karena lisannya. Jadi dengan ucapan, dengan lisan kita bisa selamat, dengan lisan pun bisa celaka. Makanya harus saum. Ya, menahan dari berkata-kata yang tidak baik. Nah, itu kata syam dan kata syaum. Nah, ini harus kita perhatikan karena jarang orang memahami ini gitu. Ya. Jadi kalau apa namanya? Nah, sekarang kalau misalnya ada yang berkata, "Kamu sedang siam apa saum?" Ya. Nah, kita menjawab aja kita sedang puasa. Sebab mana siam dan saum diterjemahkannya puasa. Jadi puasa lebih luas sebenarnya ininya pemahamannya kalau kita paham, kalau kita ngerti. Ya, karena puasa itu sendiri artinya mendekatkan diri. Ya, jadi kalau saya apa namanya terjemahkan, jadi puasa adalah proses mendekatkan diri kepada Allah. Jadi baik siam ataupun saum adalah proses mendekatkan diri kepada Allah. Karena maunya Allah kita harus menjaga makanan kita dan harus menjaga lisan kita. Nah, supaya kita bisa seperti itu, apa yang harus dilakukan? Nah, kemarin saya sampaikan, raih rahmat Allah, raih ampunan Allah. Raih rahmat Allah dan ampunan Allah. Nah, caranya pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan. Untuk meraih rahmat Allah, perbanyak sholat malam, perbanyak tadarus Quran,
di akhir-akhir malam mohon ampun, tidak hanya mohon ampun, juga memohonkan ampun. Kemudian mengisi hari-harinya dengan perbuatan baik. Itulah perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan rahmat Allah. Nah, sekarang tinggal apa sih tandanya, apa sih cirinya orang yang sudah mendapat rahmat Allah? Nah, gitu. Ya, apa sih tanda ciri orang sudah mendapat rahmat Allah? Nah, kita lihat surat 3 ayat 159. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjadikan diri dan sekelilingmu. Tentulah mereka menjauhi diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, fabima rahmati minallahi lingtalahu. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi hati manusia lembut karena ada rahmat Allah di hatinya. Karena ada rahmat Allah. Gitu. Jadi apa buktinya bahwa kita dapat rahmat Allah? Hatinya lembut. Nah, hati mendorong akal untuk berpikir. Kalau hatinya lembut, otomatis pola pikirnya bijaksana. Kalau hatinya lembut, otomatis pola pikirnya bijaksana. Ya. Jadi ciri orang yang mendapat rahmat Allah, pertama hatinya lembut, yang kedua pola pikirnya bijaksana. Ya. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lang fadu min haulik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, ya, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Jadi kalau orang yang sudah mendapat rahmat Allah, hatinya lembut, tidak keras dan kasar. Masih ingat? Dulu waktu saya pernah membahas, ya, yang menyebabkan hati manusia keras dan kasar, akibat dari apa? Akibat dari ini, ya, surat 2 ayat 10. Nah, ini yang menyebabkan hati manusia keras dan kasar. Surat 2 ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Jadi yang menyebabkan hati manusia keras dan kasar, karena di hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Jadi yang menyebabkan kenapa hati keras dan kasar, karena di hatinya ada penyakit. Dulu saya pernah membahas tentang hati. Kalau hati dikelompokkan ada 3, ada yang disebut dengan qalbun mayit, masih ingat nggak? Qalbun mayit artinya hati yang mati. Yang kedua ada yang disebut dengan qalbun marid. Qalbun marid artinya hati yang sakit. Maaf, bukan sakit hati, tapi hati yang sakit. Nah, kita harus punya qalbun salim yang ketiga. Qalbun salim artinya hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat. Ini qalbun salim.
Nah, penyebab orang yang hatinya keras gara-gara apa? Di hatinya ada penyakit. Jadi kalau orang yang sudah mendapat rahmat Allah, hatinya lembut, pola pikirnya bijaksana, otomatis di hatinya tidak ada penyakit. Atau minimalnya penyakit hatinya berproses berkurang. Kan sembuh juga butuh proses, nggak bisa sekaligus. Ya, sembuh juga butuh proses, nggak bisa sekaligus. Ya, kadang-kadang ketika diobati kan disakiti. Nah, pemulihannya kan itu butuh proses. Ya, untuk diambil penyakitnya perlu disakiti, harus disakiti dulu. Apa dengan dioperasi kan disakiti sebenarnya, walaupun tidak terasa. Nah, proses penyembuhannya kan berproses. Begitupun untuk menyembuhkan penyakit itu berproses. Jadi kalau kita ingin mengukur ya apakah kita sudah mendapat rahmat Allah apa belum, kita lihat aja diri kita sendiri, kita muhasabah. Hati kita udah lembut belum? Pola pikir kita udah bijaksana belum? Di hatinya masih ada dengki, benci, dendam, iri hati, buruk sangka, ego, sombong, pikir, serakah masih ada apa enggak gitu. Atau sedikit-sedikit udah berkurang nih gitu. Kenapa? Karena penyakit-penyakit hatinya dicabut, mau dicabut gitu. Allah bisa mencabut penyakit jasmani, bisa. Kewajiban kita hanya ikhtiar, hanya berobat. Tapi yang mencabut penyakitnya kan Allah. Begitupun Allah mencabut penyakit ruhani atau penyakit jiwa. Atau penyakit hati dicabut. Ya, kita lihat nih surat 7 ayat 42 dan 43. 7, 42 dan 43. Surat 7 ayat 42. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, gitu. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukallifun nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah. Hum fiha khalidin. Nah, berarti ini orang sudah mendapat 3 nih. Rahmat Allah, maghfirah Allah, dan terbebas dari neraka. Udah masuk surga dia. Nah, cirinya apa? Nih cirinya 4-3-nya. Surat 7 ayat 43. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu. Disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Wa naza'na ma fis sudurihim minggilin tajri min tahtihimul anhar. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim. Minggilin. Kami cabut rasa dendam yang ada dalam. Segala macam dendam. Kalau segala macam dendam berarti macam-macam. Di situ ada dengki, ada iri hati, ada benci, ada buruk sangka. Ada ego, ada sombong, dicabut sama Allah. Nah, ngukurnya begitu aja, sudah dapat rahmat Allah apa belum? Nah, untuk supaya kita panen rahmat Allah, ya tingkatkan sholat malamnya, tadarusnya, ya istighfarnya, perbanyak istighfarnya. Istighfar itu luar biasa. Terutama di akhir-akhir malam. Hari-hari kita isi dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, ini pengaruhnya nanti ke hati kita. Dicabut rasa dendam. Ya, ini ciri orang sudah dapat rahmat Allah. Nah, kembali ke surat 3, 159, Kak. Nggak usah dibaca. Saya lanjutkan aja. Ya. Ya. Kemudian langsung ya. Ini udah dibaca tadi. Ya. Nah, kemudian orang yang hatinya tidak keras dan kasar, pasti apa? Anhum.
pasti apa? Pasti pemaaf. Maka maafkanlah mereka. Fa'fu anhum. Ya. Jadi orang yang sudah dapat rahmat Allah pasti dia mampu memaafkan. Pasti bisa memaafkan. Fa'fu anhum. Tidak hanya memaafkan, wastagfir lahum. Dia sanggup wastagfir lahum. Jadi ada orang zolim sama dia, ada orang jahat sama dia, ada orang berkata-kata buruk sama dia, dia balas dengan apa? Dengan memohonkan ampun. Artinya apa? Membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Ya, tindakannya apa? Tindakannya wasyawirhum fil amri. Ya, dia selalu menyelesaikan masalahnya apa? Dengan musyawarah, dengan dialog, bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, tapi dengan apa? Dengan dialog. Berusaha menyatukan hati dengan hati. Berusaha mempersatukan hati, silaturahim namanya. Ya. Nah, kalau mereka sudah begitu, belum juga beres. Faida azamta fatawakal Allah. Mereka akan bertawakal. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Nah, ini orang-orang yang sudah mendapat rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak orang takwa akan seperti ini. Nah, ini yang sering kita bahas nih. Ya, surat 3 dimulai dari ayat 133, silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, gitu. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu kepada ampunan dan surga. Jadi ampunan dan surga bisa dipisah. Orang sudah dapat ampunan, pasti sudah masuk surga. Orang masuk surga, pasti sudah dapat ampun. Nah, ampunan dan surga Allah sediakan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Nah, perilaku orang takwanya seperti apa? Kan begitu. Nah, ayat 134-nya, Kak. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan maafkanlah kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, gitu. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wadh-dharra wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang takwa adalah orang yang senantiasa menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Orang takwa jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit juga dia sedekah. Kan sekarang di TV tuh banyak tuh, di medsos banyak. Ya, ada orang nguji gitu kan. Ya, ada orang nguji, ya minta tolong kepada orang yang ya orang kekurangan gitu. Tapi ditolong juga sama orang itu. Ya, padahal hanya sebatas nguji, kemudian orang dapat hadiah. Nah, jadi orang takwa adalah orang yang di hatinya ada kepedulian. Ya, pertanyaannya apakah yang hartanya banyak kemudian orang dalam keadaan lapang kemudian peduli? Belum tentu. Belum tentu. Alladzina yunfikuna fi syarradara. Itu orang yang peduli. Di dalam hatinya ada sifat peduli dan tanggung jawab. Ingin menolong sesama. Dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Tujuan akhir puasa kita harus punya sikap seperti ini, harus punya perilaku seperti ini. Makanya saya bilang tadi, takwa itu akhlak. Orang takwa di hatinya ada kasih sayang. Wujud kasih sayang di hatinya apa? Sikap kepedulian dan tanggung jawab.
Bapak Ibu jamaah sekalian. Satu, ya. Nah, kita bisa punya sifat seperti ini ketika apa? Hati kita lembut, pola pikir kita bijaksana. Hati tidak keras dan kasar. Bahkan dia sanggup menolong orang yang zolim kepada dia. Dia sanggup menolong kepada orang jahat kepada dia. Satu. Yang kedua, wal kadiminal ghaid. Orang takwa adalah orang yang pandai menahan amarah. Nah, kalau pandai menahan amarah, artinya dia bisa sanggup mengendalikan hawa nafsu. Ya, bukan marah tapi amarah itu beda. Kalau amarah adalah hawa nafsu. Ya, nafsu kan ada apa namanya? Ada nafsu apa namanya? Ada nafsu yang merupakan modal yang diberikan oleh Allah. Ya, namanya nafsu lawamah. Itu modal. Ya. Jadi nafsu amarah wujudnya apa? Keinginan, ingin makan, ingin minum, ingin menikah gitu kan. Ya, ingin punya ini, ingin punya ini, nafsu lawamah namanya. Nafsu lawamah. Nah, begitu nafsunya tidak bisa terkendali, tidak bisa dikendalikan, nafsunya dikendalikan oleh setan. Nah, dari lawamah menjadi apa? Menjadi nafsu amarah. Menjadi nafsu amarah. Gitu. Harusnya kita yang mengendalikan hawa nafsu kita, bukan setan yang mengendalikan hawa nafsu kita. Bukan setan yang mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi kita yang mengendalikan nafsu kita sendiri. Nah, manakala kita sanggup mengendalikan hawa nafsu kita, itu disebut dengan nafsu mutmainah. Atau nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi tetap yang bisa mengendalikan nafsu manusia apa? Rahmatnya Allah. Ya, surat 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. Surat 12 ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah. Wa ma ubarri'un nafsi. Innan nafsa la amaratum bisu'i ila marahima rabbi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Nggak mungkinlah kita nggak berbuat salah. Pasti suatu saat kita berbuat salah. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Nah, nafsu amarah namanya. Ya, nafsu amarah namanya. Jadi orang yang bertakwa bisa mengendalikan hawa nafsunya. Itu wal kadiminal ghaid. Ya, ini bukan menahan amarah, bukan menahan marah, tapi menahan amarah. Berarti lebih luas lagi pengertiannya. Lebih luas lagi. Nah, orang yang bisa menahan amarah pasti bisa menahan marah. Gitu. Ya. Gitu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati itu. Jadi yang bisa mengendalikan nafsu manusia apa? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Nah, nafsu yang terkendali namanya nafsu mutmainah. Ya, ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Itu luar biasa. Nah, Ramadan adalah proses agar kita mampu mengendalikan nafsu kita sendiri. Melepaskan diri dari pengaruh iblis setan yang senantiasa mengendalikan nafsu manusia. Maka perilakunya apa? Dia pandai menahan amarah. Itu luas nih. Tidak hanya menahan marah, tapi menahan amarah itu beda. Artinya dia sanggup mengendalikan hawa nafsu. Wah, ya. Yang pertama, alladzina yunfikuna fi syarri adoro. Orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua, wal kadiminal ghaid. Orang yang pandai menahan amarah, bukan marah, tapi pandai menahan amarah. Lebih luas lagi.
Ya, kembali ke surat 3 134 ya. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang takwa adalah orang yang senantiasa, orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini bukan pekerjaan mudah. Ini bukan pekerjaan mudah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa memaafkan, dada kita lapang. Ya, surat 24 ayat 22. Surat 24 An-Nur ayat 22. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Jadi kalau sudah memaafkan, dada kita lapang. Kenapa lapang? Penyakit hatinya kan hilang. Yang membuat dada kita sempit adalah penyakit hati gitu. Yang membuat hati kita gelisah karena di hatinya ada penyakit. Yang membuat dada kita sempit karena di hatinya ada penyakit. Mereka memaafkan dan berlapang dada. Makanya di ujungnya harus bahagia, kitminanar, harus bahagia, lepas dari penderitaan. Makanya mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat Idul Fitri, itu orang miskin harus punya makanan. Supaya apa? Di hari Idul Fitri semuanya bahagia, nggak ada yang susah. Orang susah yang pertama kenapa? Karena nggak bisa makan. Orang susah yang pertama itu. Susah amat hidup. Kenapa? Nggak ada makanan. Gitu. Makanya di hari itu nggak boleh ada yang susah. Semuanya harus bahagia. Semua sebagai kitminanar namanya. Lepas dari penderitaan namanya. Lapang dada. Makanya nama lain Hari Raya Idul Fitri apa? Lebaran. Apa yang lebar? Lebar tuh lebar. Dadanya hati yang lebar. Lapang dada. Lebaran. Kenapa dadanya lebar? Kan dia sudah bisa memaafkan. Ego sombongnya udah lepas. Ego sombongnya sudah lepas. Jadi yang membuat hati kita sempit itu ego dan sombong. Makanya simbolnya makanan wajib Lebaran apa? Ketupat. Orang Sunda, orang Jawa bilangnya kupat. Kupat itu singkatan ngaku lepat. Ngaku lepat itu apa? Ngaku salah. Kalau orang sudah berani ngaku kesalahan, berarti sudah melepaskan sifat ego dan sombongnya. Itu cerminan hatinya lembut. Ya, makanya kupat itu kalau dibelah seperti hati. Dibelah seperti hati kan gitu. Dalamnya apa? Putih. Kulitnya aja janur. Kulit kupat kan janur. Janur itu bahasa Arab, ja'anur, artinya hati yang bercahaya. Tuh, kan nyambung di situ. Luar biasa. Jadi kalau filosofi ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, aman gitu. Wal'afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Bisa kalau apa? Kalau kita sudah panen rahmat dan ampunan Allah. Ketika apa? Ketika penyakit-penyakit hatinya disabut sama Allah. Satu lagi. Ya, surat 3 135-nya, Kak. Surat 3 Al-Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka.
Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui. Nah, jadi orang yang bertakwa senantiasa memperbaiki dirinya sendiri. Selalu memperbaiki kesalahannya. Dia terus akan bertambah ilmu sehingga tahu kebenaran, sehingga tahu salah. Oh, ternyata selama ini saya menganiaya diri sendiri. Kemudian istighfar, mohon ampun. Dan dia tidak mengulangi perbuatan salah. Artinya apa? Perbuatan salahnya dia perbaiki. Ini orang yang takwa. Orang yang senantiasa terus berproses ingin tambah baik, ingin tambah baik, ingin tambah baik. Gitu. Orang takwa. Selalu belajar, ingin memperbaiki diri sendiri. Ini orang yang sangat dekat dengan surga. Terakhir, status 36-nya, Kak. Mereka itu balasannya ialah ampunan dan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Oh, kan luar biasa. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'man azrul amilin. Tuh. Balasan bagi mereka siapa? Mereka itu orang takwa. Apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka akhirnya apa? Muminanat terbebas dari neraka. Luar biasa. Ini tujuan akhir yang harus kita capai ya di bulan Ramadan ini. Jadi puasa itu harus pengaruh ke akhlak. Ya, makanya selain siam juga harus tahu. Ya, tidak hanya haus dan lapar aja yang kita yang kita tahan. Ya, menahan kata-kata yang tidak baik, mengendalikan hawa nafsu itu yang utama. Sehingga akhlak kita menjadi akhlak yang mulia. Sebab apa? Takwa itu akhlak. Perilaku yang diridhoi oleh Allah. Maka Allah itu akan melihat akhlak manusia. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Silakan ibu-ibu, barangkali ada pertanyaan. Alhamdulillah yang bergabung ada 38 orang dengan host. Ya, silakan. Tidak ada, alhamdulillah. Ya, lagi saya sampaikan bahwa kajian ini diprakasai oleh Majelis Taklim di Balaraja, ya, koordinatornya Ibu Dr. Palupi, ya. Dan beliau mengizinkan untuk mengundang ya jamaah yang lain dari mana-mana. Ya, alhamdulillah ya, tidak hanya jamaah Balaraja yang hadir pada pagi hari ini, ya, juga dari wilayah-wilayah lain. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaat. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan, silakan. Mungkin sementara nggak ada, Pak. Nggak ada. Boleh langsung ditutup doa mungkin, Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena kita hanya punya waktu 1 jam, ya tadi jam 7 kita mulai, sekarang sudah jam 8, ya, kita tutup acara ini. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, sehingga kita masih bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini, ya. Mudah-mudahan puasa kita, saum kita, siam kita, ya harus ke akhlak kita, sehingga akhlak kita akan takwa kita meningkat, akhlak kita tambah mulia, tambah baik, dan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan dan seluruh amal baik kita
jadi amal soleh, amal yang sempurna yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jika ada di antara kita, keluarga jamaah kita semua ya, yang sedang sakit ya, sebutkan aja namanya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah tanamkan dalam hatinya keikhlasan dan kesabaran, sehingga sakitnya ini menjadi sebab Allah mensucikan jiwanya, Allah menggugurkan dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan yang sudah wafat kita doakan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan tempat yang layak dan baik di Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.